Gua itu per bulan berapa kali sih nge-live? 300 sampai 350. Gua mulai nge-thrift di Pasar Senen itu gua bawa 150.000. Halo, perkenalkan nama saya Alif Jaka Taufik Ramadan. Nama saya Muhammad Fadrizal Abidillah. Gua tadinya itu hanya kerja biasa, main thrift itu hanya hobi. Gue ketemu dia karena emang satu hobi juga, dan kemudian emang mungkin kita cocok dan kita perdalam sampai sekarang gitu. Gue mulai nge-thrift di Pasar Senen itu gue bawa 150.000. Itu gue berdua sama temen gue. Gue belanja 120.000 itu dapet CN New Balance, CN MLB, sama CN Unif masih gemoy gitu. Dan itu dulu 120.000 gue masih bisa dapet 3 brand. Untuk 30.000-nya itu gue buat makan, minum, transport. Nah, di saat gue lagi arah pulang, temen gue bilang ke gue kayak, "Lip, lu kenapa nggak jualan aja? Kan temen lu banyak," kata gitu. Nah, di saat di jalan itu gue pikir-pikir kayak, oh boleh sih. Dan sampai akhirnya pas sampai rumah, untuk 3 item tadi itu langsung gue fotoin, digabung sama barang pakaian gue yang udah gak kepake. Dan alhamdulillah di saat gue post itu 3-tiganya sold out. Nah, dari situlah gue mulai kayak gue harus belanja lagi nih. Itu di situ posisi gue berarti SMA kelas 2 ya, SMA kelas 2 ya. Gue 2022. Iya, dulu ya. Lu kelas 2. Gue SMA kelas 2. Dan lu juga mainnya bukan karate. Nah, itu juga awalnya gue mainnya campur brand sama gemoy. Nah, ya. jadi di saat gue sekolah itu gue nggak pernah jajan, gue selalu bawa bekal. Duitnya itu gue kumpulin buat nambahin barang. Gue nggak disupport sama orang tua yang kayak, buat apa sih belanja terus kan, barang numpuk kata gitu. Sampai akhirnya terjunlah ke dunia TikTok di tahun 2021 akhir. Itu masih pakai akun mantan. Nah, di situ nggak langsung ramai Kak. Di situ kayak gua nge-live per hari minimal tuh sejam tuh. Gue maksimalin 3 kali. Dan itu penonton cuma masuk kayak 1 2 3 keluar, 1 2 3 keluar, dan saat masuk tuh kayak masih kaku. "Halo Bang," gitu. Nah, sampai akhirnya setelah di hari ke-7, alhamdulillah viewers gue naik. Itu kurang lebih 155 kalau nggak salah. Dan di situ laku pertama jaket MLB. Dia kayak parasut gitu. Pokoknya di situ sold out 7 pieces, alhamdulillah tuh di situ. Nah, dari situ alhamdulillah tuh mulai penjualannya oke kan. Berkembang. Nah, setelah berjalannya waktu, gue agak sedikit cekcok sama mantan gue. Akhirnya lepas, gue buat akun baru Kak. Akun baru. Kayak akhirnya ngebangun lagi gitu loh, dari ulang lagi. Dari ulang lagi ya. Dibilang jenuh sih, capek pasti. Cuman di saat titik jenuh itu datang, nggak tahu kenapa teman-teman gue pada nge-support kayak, "Lip, ada barang nggak? Gue mau beli nih," gitu. Jadi kayak, oh ternyata gue harus semangat lagi nih gitu loh. Ya udahlah, akhirnya di tahun 2022 gue agak sedikit ngerenovasi kamar gue yang tadinya tuh cuma muat 2-3 orang, dan ini lumayan lah alhamdulillah. Itu di situ masih Carhartt paling cuma 1 pieces kaos Kak. Cuma 1 pieces. Belum difokuskan. Nah, gue itu suka Carhartt dari tahun 2020. Dari 2020, cuman baru kepegangnya di tahun 2022. Itu pertama kali item Carhartt yang gue punya untuk yang dari segi gue suka ya, bukan yang untuk jualan. Itu celana Carhartt. Itu gue beli di 450 size 36. Sedangkan gue pakai size 30 karena memang suka aja. Dan sampai akhirnya barang itu gue tahan buat sebagai saksi perjalanan gue. Di tahun 2023 itu gue ganti nama Kak.
karena kan setelah gue lagi fotoin barang tuh kok Carhartt gue jadi banyak nih kan. Nah akhirnya cobalah ya ganti nama. Nah akhirnya ganti nama ke Gudang Keong. Nah di saat ganti nama Gudang Keong itu nggak tahu kenapa makin berkembang, tiba-tiba ngelonjak dan akhirnya viral di saat konten yang masalah pembahasan WHO itu. Ada brand ya, senggol-senggolan brand. Nah di situ cuman gue bisa memanfaatkan momen itu, jadi gue nggak kayak banyak tuh netizen serangan-serangan, cuman gue nggak terlalu buat mentingin itu, gue lebih fokus ke jualan aja. Jadi gue memanfaatkan momen itu dan sampai sekarang ya alhamdulillah. Karena kita memperdalamnya di Carhartt ya, perputarannya mah agak sedikit lambat karena kan barangnya susah juga, dan susah didapat sih. Ya betul. Dan dari harganya juga kan nggak sama rata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Mengatasinya ya stock in stock outnya kayak lebih ke menahan barang dulu sih Kak. Kayak misalkan kita punya satu barang yang nominalnya lumayan, itu kita maksimalkan untuk perputarannya bisa dibalikan dengan diganti 3-4 barang dalam satu barang itu. Jadi yang misalkan satu Detro ini keluar, kita masih bisa ngasilin beberapa barang dari Detro ini. Ya betul, dari jaket salah satu ini. Oke, paling murah gue paling ngambilin kaos Carhartt dulu ya. Nih di sini aja ada contohnya. Paling murah ini kadang ini sih, paling murah itu kaos Carhartt. Dia tuh kadang kalau lagi baik gua kasih 135.000. Yang biasanya gua paling jual paling murah itu 200. Ini untuk item paling murah. Ya untuk paling mahal gue punya Detroit Carhartt collab sama Beb. Itu rilisan tahun 2006. Satu dari 300 buah yang gue tahu, yang gue cari tahu, dan gue punya salah satunya di sini. Mungkin kendalanya bisa dibilang karena barang bekas, dan mungkin statement orang berpikir kalau barang bekas kan entah itu yang sebelum pemakaiannya jorok atau gimana, penyakitan kan. Nah, mungkin kan nggak semuanya yang bisa dibilang barang bekas itu kotor juga. Kita juga kan ada proses juga kayak pembersihan, kayak laundry, setrika uap segala macam kan. Nggak melulu kita bongkar bal kita langsung jual. Betul. Itu dalam tanda kutip dibal ya. Ya, dibal. Beda lagi dengan yang beli kita kayak satuan Justy, ya. Pre-love itu beda. Jaket panjang gini deh, kita ambil simpelnya aja. Karena kalau gue salah satu hobi dan penikmat, jadi misalkan thrifting kayak naik. Kalau thrifting kan bisa naik turun kan. Jadi misalkan di saat turun itu gue nggak terlalu pusing karena gue salah satu penikmat juga. Jadi misalkan emang itu bukan rezeki gue gitu loh. Jadi gue lebih kayak ya udahlah gue nikmatin aja apa yang gue punya sekarang gitu. Coba dari lu deh. Kembali lagi kan ke mindset di awal gitu. Kalau lu di thrifting itu hanya sekedar mencari uang, bisa dibilang sih kita nggak tahu ya, namanya pasar kan pasang surutnya kita nggak tahu gitu. Terkecuali kalau lu bisa memanfaatkan situasi itu kayak investasi barang. Karena kan 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita nggak tahu nih barang bakal naik atau enggak. Betul. Tapi kita bisa terawang kayak baju vintage contohnya nih, kayak 90s, 80s, kita kan bisa tahu tuh. Apalagi kalau kita punya relasi kayak semacam komunitas yang dimana isinya itu orang-orang yang penikmat barang. Penikmat barang, betul. Kita itu per bulan berapa kali sih nge-live? Kita kan hitungannya gini. 4 minggu paling satu minggu tuh maksimal 2-3 kali. Taruhlah misalkan seminggu sebulan 10 lah. 300 sampai 350. Kita lihat HPP modal dulu kita berapa. Misalkan gue modal 200.000. Sedangkan kalau misalkan gue jual 250 kan itu udah menurut gue udah cuan 50.000 kan. Dan yaudah akhirnya untuk harga kita lihat dari HPP modal sih. Itu HPP dan bisa dibilang kelangkaan barang. Dan kayak kualitas, kayak ini kondisinya masih bagus atau enggak, itu size. Apa yang kita jual bukan hanya barang gitu, tapi kualitas orangnya juga, kayak
cara penyampaian, cara brandingnya, kayak personal branding lah. personal branding. Itu kembali lagi gitu. Kalau misalkan emang persaingan bisnis ini sih bisa dibilang kita ya udah sehat-sehat aja gitu, tanpa ada senggol-senggolan is oke, gak masalah. Karena kan kita punya personal branding masing-masing. Betul. Dan HPP masing-masing itu. Yang tadi Alif bilang kan dorongan dari lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan kita memulai sesuatu usaha yang dimana walaupun bisa dibilang dananya ada, tapi support system yang nggak ada, itu nggak akan berkembang gitu. Betul. Semua tuh kembali lagi ke lingkungan yang dijalanin sekarang. Kalau misalkan lu nggak ada dana atau nggak ada bisa dibilang nggak ada modal, itu nggak masalah, itu bukan suatu alasan. Betul. Kembali lagi kalau lingkungan lu mendukung, itu pasti akan berkembang pesat. Sama ke knowledge sih, lu jualan Jadi juga percuma. Saran gue sih lebih ke lu kalau emang mau ngejalanin suatu usaha tuh harus komitmen gitu. Suatu yang dijalanin tuh kalau atas dasar bukan komitmen atau karena mungkin FOMO, itu bisa jadi bahaya. Betul. Sesuatu yang dijalanin nggak sesuai hati juga kan bahaya juga gitu. Pasti. Ya makanya kalau misalnya lu mau jualan atau mau buka usaha, lu harus komitmen. Knowledge lu juga harus diperdalam. Dan percaya diri. Percaya diri juga. Dan lingkungan juga gue selalu bilang lingkungan tuh pengaruh banget. Dan relasi sih. Iya. Karena relasi itu penting. Akun gua ke band 3 bulan dan dia juga lagi pulang kampung ke Cirebon. Itu pengalaman buruk gua karena di situ gua benar-benar kacau, benar-benar hancur, nggak ada yang bisa ngedampingin gua. Nah sekarang kan kita diperdalami di TikTok. Ya kalau TikToknya error ya udah. Udah karena kan kita dari situ juga dari TikTok. Di Instagram paling cuma buat posting-posting aja sih. Info-info doang. Info bakal kapan nge-live-nya. Kembali lagi dengan diri gue sendiri, kayak gue tuh masih mau nikmatin sendiri. Kayak sebenarnya pengen buka cabang, cuman kan kalau buka cabang itu kan perlu karyawan, perlu ruko, ya kan, dan resikonya juga pasti lumayan gede karena kan kembali lagi pasang surut. Nah kita nggak ada yang tahu, jadi selagi gue masih sanggup dan gak keberatan ya gue jalanin sendiri. Pemikiran untuk mengembangkan usaha ini ya pasti ada. Cuman ya kembali lagi kita kan harus tahu juga gitu situasi dan kondisinya. Betul. Insya Allah sih dalam waktu dekat lah diusahakan untuk buka toko lah. Ya. Bukan di home store gini. Oke, saran ya. Ini yang paling terpenting, satu, mental. Karena tuh mental penting banget. Karena kalau lu nggak kuat mental, lu pasti bakal cabut sih. Dan kedua, jangan langsung bongkar bal. Karena apa? Karena apalagi yang lu nggak tahu cara buat ngitung APP per bal itu berapa. Jadi lebih baik kayak lu ngambil satuan dulu, hunting kayak ke pasar-pasar, atau lu ngambil borongan. Karena kalau dari bal itu kan ibarat kata ya beli kucing dalam karung, kayak nggak tahu isinya dan pasti ada yang reject juga, ada yang fake, ada yang robek lah, dan segala lain macem-macem gitu. Lebih ke komitmen kalau mau ngejalanin sesuatu, lu juga harus setidaknya lu harus tahu gitu apa yang lu mau jalanin tuh. Ya. Ini atas dasar FOMO atau emang keinginan lu sendiri. Itu yang paling utama sih. Semangat terus yang mau usaha, apalagi yang masih muda gitu. Betul. Masih panjang. Dan jangan pernah bikin kecewa kepada pembeli kita sendiri, customer, karena kalau itu raja. Jadi kita harus kasih kepercayaan juga, dan kembali lagi kayak komitmen, kepercayaan diri sendiri juga sih. Terus juga mungkin ada sedikit tambahan dari gua, upgrade personal branding lu gitu. Ya. Karena itu penting banget. Lu tinggal pilih. Sekarang sosial media sedang berkembang pesat. Lu mau jalur live entah di TikTok atau di Instagram, atau mungkin lu sekedar posting, itu hak lu gitu. Betul. Tapi kembali lagi, lu harus upgrade diri lu dulu untuk setidaknya menjalankan ini lu tidak ketinggalan zaman gitu. Itu poin utamanya. Halo teman masa depan, nama gue Alif Jaka dan sebelah gue ada Rizal. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan cerita kita. Jangan lupa subscribe untuk menemukan masa depan versi kalian. Subscribe guys. Dah. Thank you.